Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini, walaupun kita dipertemukan dengan menggunakan media elektronik, tapi semoga saja Allah selalu memberikan kesehatan, melimpahkan kesehatan dan kenikmatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, Bapak akan menyampaikan materi bahasa Arab pada pertemuan yang kedua. Temanya tentang Ar-Riyadhah, atau tema tentang qiraah, bacaan tentang Ar-Riyadhah. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan tentang kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yaitu KD.4, KD4 ya, tentang qiraah KD.4 ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang nanti Bapak harapkan dalam akhir pertemuan ini, siswa diharapkan mampu untuk membaca teks bahasa Arab secara benar, kemudian mampu memperterjemahkan teks bacaan tentang Ar-Riyadhah, kemudian siswa mampu menyampaikan pokok pembahasan utama dari bacaan, dan yang terakhir mampu memahami struktur gramatikal, naat, dan man'ut. Ya, kita akan masuki pada bacaan yang pertama. Ya, pada bacaan yang pertama kita akan awali pada paragraf. Kalau kalian sudah mendownload buku yang dari Kementerian Agama yang terbaru, yaitu buku bahasa Arab untuk kelas 12, itu mungkin sudah ada, nanti bisa dibuka. Ya, kita akan mulai dengan judul atau maudhu' tentang Ar-Riyadhah, atau tentang olahraga. Ar-riyadhatu hiya an-nasyatatul badaniyyu al-mustamirru awil harakah al-badaniyah al-mustamirru li tahsinis sihah. Ya, nanti bisa disimak, diulang-ulang kembali video ini, dan mohon untuk bisa melihat, menyimak, menyaksikan dari awal sampai akhir supaya tidak ketinggalan untuk melaksanakan tugasnya. Karena di akhir-akhir nanti akan ada tugas yang Bapak saya sampaikan dan bisa dikumpulkan melalui link yang akan dibagikan melalui learning bahasa Arab itu ya. Baik, Ar-Riyadhah. Kita akan mulai dengan kalimat Ar-Riyadhah ya. Ar-Riyadhah, kita mulai dari Ar-Riyadhah. Ar-Riyadhah itu kalimat, kalau dilihat dari segi kalimatnya, yang jatuh di awal kalimat diawali dengan al, yang menunjukkan al itu namanya al-ma'rifah. Ya. Namanya al-ma'rifat. Mohon maaf karena tulisan saya tidak menggunakan pen tabel, kami menggunakan jari sehingga tulisannya kurang rapi gitu ya. Ar-Riyadhah ini dengan menggunakan al. Setiap kalimat yang diawali dengan al kemudian jatuh di awal, ini posisinya akan menjadi mubtada. Ar-Riyadhatu, tanda-tanda mubtada, jatuh di awal, dibaca rafa. Kemudian hiya, ya, kemudian hiya ini mu'annas. Kita perhatikan, hiya ini menunjukkan mu'annas. Karena mengapa mu'annas? Kembalinya atau yang didefinisikan itu adalah kalimat Ar-Riyadhah, atau dengan karena ada tak marbuthahnya.
Seandainya ar-riyadu tidak pakai ar-riyadah, pakai tak, maka dengan menggunakan huwa. Akan tapi pada kesempatan ini dengan menggunakan ar-riyadah, sehingga menggunakan hiya. Kemudian an-nasyatul badani, ini adalah khobar ya. An-nasyatul badani, an-nasyatul badani adalah kegiatan atau aktivitas badan, badan al-mustamirru yang dilakukan berulang-ulang, namanya olahraga, kontinu, dilakukan secara kontinu. Jadi kegiatan gerakan yang tidak dilakukan secara kontinu itu bukan olahraga namanya. Nah, ini kegiatan olahraga adalah gerakan yang kontinu, dilakukan secara terus-menerus. Awil harakati al-badaniyah, ya, awil harakatil badaniyah, atau gerakan badan al-mustamirratu, sama yang ada di awal sudah saya sampaikan terjemahannya, yaitu dilakukan terus-menerus litahsinis sihah, litahsinis sihah, untuk memperbaiki kesehatan, untuk memperbaiki kesehatan. Warriyadatu min asasi himayah as-sihah. Warriyadah, olahraga, min asasi himayah, merupakan salah satu pokok perlindungan atau menjaga, sarana untuk menjaga kesehatan. Wala budda al-qiyamu biha mubakkiran, maka kita ini wajib untuk al-qiyam. Qiyam itu bangun, qiyam itu bangun pagi-pagi. Ya, memang ini luar biasa. Islam itu mengatur kehidupan kita, dalam kehidupan kita dengan kegiatan-kegiatan sholat 5 waktu, yang salah satunya ada sholat subuh yang dilakukan pada waktu pagi hari. Karena apa? Senantiasa kalau kita teliti, ternyata pagi hari melaksanakan sholat subuh ini merupakan ada hikmahnya banyak sekali. Salah satu hikmahnya adalah menjaga kesehatan bagi tubuh kita. Warriyadatu naw'ani, ya, warriyadatu naw'ani, olahraga ini ada dua macam. Nah, olahraga ada dua. Huma, nah ini namanya domir, ya. Ini domir yang menunjukkan dua orang. Huma ar-riyadatu al-fardiyah war-riyadatu al-jamaiyah. Pertama adalah olahraga fardiyah, olahraga yang dilakukan secara mandiri, warriyadatul jamaiyah, dan olahraga yang dilakukan secara berjamaah atau bersama-sama. Walikulli minhuma fawaidatun kasiratun, dan keduanya ini minhuma, ini kembalinya kepada dua. Huma ini kembali kepada nau'ani tadi. Fawaidatun kasiratun, memiliki faedah yang banyak sekali, memiliki faedah yang banyak sekali. Baik itu, saya ulang lagi bahwa olahraga secara mandiri dan olahraga secara berjamaah itu memiliki manfaat, memiliki faedah yang sangat banyak sekali. Ya, kita lanjutkan untuk yang paragraf yang selanjutnya. Ar-riyadatu fardiyah ya ar-riyadah allati yakumu biha syahsun bi nafsihi mislul jara wal rimayah was sibahah wal furusiyah wa ghairu dzalik. Ar-riyadatu al-fardiyah, olahraga yang dilakukan secara individual, hiya ar-riyadah allati yakumu biha syahsun bi nafsihi mislul jara, yaitu olahraga yang dilakukan. Jadi kalimatnya dari ko yakumu itu asalnya dari koma yakumu. Nah, kalau kita perhatikan kalimat koma yakumu, al-qiyamu di awal tadi ini memiliki arti bangun, tapi tidak selamanya koma yakumu ini memiliki arti bangun. Tetapi dalam kalimat allati yakumu biha, yakumu memiliki makna melaksanakan. Ya. Kemudian kalau ada kalimat yakumu, melaksanakan, di belakangnya ada ba,
itu bisa dimaknakan dengan menggunakan majhul, yaitu diawali dengan kata di. Berarti allati yaqumu biha, yang dilakukan. Sahsun binafsihi, secara individual. Seperti apa? Misul jaro, berarti berjalan atau berlari ya. Berjalan-jalan, berlari itu kan mandiri. Tidak bisa berjalan berjamaah. Itu kan kelompok. Kalau berjamaah misalnya pertandingan berjalan atau pertandingan lari itu kan bukan olahraga yang dilakukan secara berjamaah, maksudnya bukan itu. Warimayah, memanah atau menembak. Warimayah, memanah, ini kan juga dilakukan secara individual. Karena apa? Busurnya kan cuma satu ya, busurnya cuma satu, sehingga yang pemakainya hanya satu orang saja. Wasibahah, dan berenang. Wal furusiyah, wal furusiyah ini berkuda. Wa ghairi dzalik, dan yang lain atau lain sebagainya. Wa ammar riyadatu al jamaiyah, wa ammar riyadatu al jamaiyah, adapun olahraga secara jamaah atau bersama-sama, yang dilakukan bersama-sama, fahiya ar-riyadhah, yaitu olahraga yang dilakukan dua orang. Ini sahsun, aslinya sahsun satu, kemudian dijadikan musanna atau menunjukkan dua orang, ditambah dengan menggunakan alif nun. Setiap kalimat yang ditambah dengan alif nun maka menunjukkan pelakunya adalah dua orang. Au kasrun, au aksaru mislu kurrotal qadam, au aksaru, atau lebih banyak lagi, seperti apa itu, seperti kurrotal qadam, seperti sepak bola, kurrotul ta'irah, ta'irah seperti bola voli, wa kurrotul risyah, wa kurrotul tawilah, wa kurrotul salah. Ini macam-macam bacaan atau macam-macam yang ada di olahraga ini mungkin sudah dicari, redaksinya ada di kemarin atau di tugas yang kemarin. Ya. Wa mimma la syakka fihi anna riyadhah, ini ada bola voli, ada bulu tangkis, ada bola basket dan lain sebagainya. Wa mimma la syakka, kalimatnya adalah kalimat wa mimma la syakka, dan tidak ada keraguan, sudah tidak meragukan lagi. Anna lirriyadhah, sesungguhnya dalam olahraga, ketika kita berolahraga ini, kasiratun minal fawaid, memiliki banyak faidah. Ala sihatil fardi, untuk kesehatan badan kita, untuk kesehatan badan secara individual kita. Allati tastamilu ala sihatin badaniyah, yaitu bisa meliputi kesehatan secara badaniyah atau sehat badannya, wasihatin nafsiyah, yaitu bisa juga untuk kesehatan jiwa kita. Nah, ini manfaatnya ada dua. Beberapa manfaatnya ada dua, untuk kesehatan secara fisik dan kesehatan secara batiniah kita. Ya. Kita lanjutkan paragraf yang selanjutnya. Ini ada beberapa faedah atau keutamaan faedah berolahraga. Yang pertama adalah taqwiyatul mu'anati al-badaniyah wal ibti'adi anil amradi wa ilajiha. Nah, kalau bahasa kita adalah memperkuat imun, menjaga imun badan kita supaya tidak mudah terserang dengan penyakit, tidak mudah sakit. Biasanya orang yang kurang olahraga ini mudah sakit, mudah terkena penyakit. Kemudian yang nomor dua, tajmilul jismi wa tahsinil madhar. Nah, nomor dua ini tajmilul jismi, itu memperbaiki, membentuk, memperbaiki fisik
Nah, ada beberapa olahraga yang dilakukan untuk memperbaiki betul-betul untuk memperbaiki fisik. Orang yang sukanya itu olahraga, ini kulitnya akan kencang, kemudian badannya akan keras, kekar, segar dan lain sebagainya. Nah, dan juga ini menjaga apa? Menjaga berat badan. Orang yang berat badannya berlebihan nanti banyak penyakit yang masuk. Tetapi kalau berat badannya itu standar sesuai dengan ukuran, sesuai dengan ketentuan, insya Allah ini akan terhindar dari beberapa penyakit. Nomor 3, ziyadatus sururi was sa'adah. Tentunya dengan berolahraga ini akan menambah kesenangan, menambah kebahagiaan. Orang yang suka olahraga ini biasanya suka yaitu senang terus, rasanya senang, senangnya bahagia terus. Maka hendaknya ketika kita kepingin senang, kita ingin bahagia, ya kita rutinlah untuk melakukan olahraga. Yang keempat adalah taklilul qalaqi wa tashilun naumi. Mengurangi stres. Qalaqi itu stres. Ya. Taklilul qalaqi wa tashilun naumi. Wa tashilun naumi, mempermudah orang untuk tidur, karena banyak orang yang sulit untuk tidur ya, karena sulit untuk tidur. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, taqwiyut tafkir. Taqwiyut tafkir adalah memperkuat IQ. Nah, tafkir itu adalah pikiran. Orang yang suka olahraga itu IQ-nya akan semakin tinggi. IQ-nya akan semakin tinggi, IQ-nya akan semakin cerdas. Nah ini juga karena dengan olahraga ini bisa meningkatkan PD, kepercayaan diri maksudnya ya, meningkatkan kepercayaan diri. Ya. Baik, kita akan lanjutkan pada slide yang selanjutnya, yaitu bisa diperhatikan pada slide ini ada beberapa soal. Soal yang pertama adalah tentang khatun tahtal kalimah al-gharbiyah kama fil misali. Kalimat-kalimat yang kurang cocok silahkan Anda tulis atau dijawab secara langsung aja. Misalnya nomor 1 jawabannya kalimat apa gitu ya. Nomor 1 kalimat apa gitu ya. Kemudian nomor 2 yang sekiranya salah atau sekiranya kalimat itu tidak pas, silahkan ditulis saja kalimatnya itu. Kemudian soal yang nomor B silahkan Anda di screenshot atau di pause dulu, dilihat, diperbesar juga tidak apa-apa. Ini saya perbesar sebentar ya. Ini di screenshot bisa. Kalau misalnya ini pernyataan di sini adalah benar, maka silahkan Anda tulis sahih. Tapi kalau di sini adalah pernyataannya salah, ya. Kalau di sini pertanyaannya benar, silahkan Anda tulis sahih di sini. Kalau misalnya pernyataan ini khata atau salah, maka yang benar seperti apa silahkan ditulis di sini, ya. Selanjutnya untuk yang soal yang selanjutnya yang C, ya, ini bisa diperhatikan. Ajib anil a'aslah al-atiyah madza ta'rifu aminir riyadhah. Apa pengertian riyadhah? Silakan dijawab dengan menggunakan bahasa Arab. Silakan dijawab dengan menggunakan bahasa Arab. Dan yang terakhir, menerjemahkan kembali teks bacaan sebelumnya. Ini adalah tugas yang terakhir. Ini silahkan dilaksanakan. Tadi yang Bapak sudah terjemahkan silahkan dirangkum kembali, ditulis ya, ditulis kembali, kemudian difoto. Saya berharap tugas ini tidak terlalu banyak, tapi saya harapkan tugas hanya 1 lembar. Bagaimana caranya supaya bisa terkirim tugas itu melalui link yang akan Bapak kirimkan melalui learning. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Materi untuk pertemuan yang kedua sudah selesai, sudah tuntas. Semoga saja dapat
kita dapat mengambil manfaatnya. Selamat melaksanakan tugas dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ketika nanti tolong di subscribe ya, supaya nanti Anda bisa melihat, bisa mendapatkan kiriman video-video terbaru dari mata pelajaran bahasa Arab. Afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.